Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, saudara-saudara sekalian. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan kuliah pertemuan kelima biofotonika, pertemuan yang terakhir sebelum penugasan, di mana nanti nilai yang Anda kumpulkan ada dua. Yang pertama dari tugas, yang kedua dari take home test. Nah, untuk take home test ini dengan tugas proporsinya adalah tugasnya 70%, take home testnya itu hanya 30% dan presentasi itu 70%, ya. Jadi mungkin nanti untuk take home testnya soalnya tidak terlalu banyak, cukup 3 soal saja dari apa yang sudah kita pelajari. Nah, untuk penilaian take home test itu dari saya, sedangkan untuk nilai tugas yang kelompok itu dari kami berdua, saya dan Pak Husin. Digabung nanti. Oke, jadi untuk penilaian seperti itu. Ya, jadi hari ini kita akan lanjut dengan materi tentang optika nonlinear dalam biofisika ya. Nah, di sini kita lihat biofotonika. Oke. Sebelumnya, apakah semuanya bisa mendengar suara saya? Kita akan coba share layar sekarang. Sudah bisa ya? Oke, ini share layar. Share layar sekarang. Ya, start sharing screen. Oke, jadi hari ini kita akan mendalami ini. Untuk suara saya, apakah bisa terdengar? Gimana? Bisa terdengar suara saya? Eh, ada yang bisa menjawab? Bisa terdengar suaranya? Bisa, Pak. Oke, baik. Ya, jadi nonlinear optical methods di biophotonics itu sudah banyak digunakan orang karena apa? Karena optika nonlinear itu lebih banyak membuka informasi yang bisa kita olah dari sebuah jaringan tisu biologis ataupun jaringan yang terkait dengan organical chemistry ya. Jadi apa namanya nonlinear optics ini metode yang cukup menarik ya. Di mana hari ini kita akan coba membahas tidak semua. Saya akan memberikan garis besar aja ya. Jadi untuk memberikan wawasan kepada Anda bahwa optika nonlinear itu sangat apa namanya menarik ya. Jadi misalnya kita apa namanya ingin mempelajari tentang keadaan sel di dalam tubuh atau jaringan di dalam tubuh, maka kita bisa menggunakan misalnya fluoresen. Nah, fluoresen itu gold standard ya untuk diagnosis. Kenapa? Karena fluoresen ini selain juga apa namanya punya panjang gelombang yang eh, sekitar berapa itu di dalam rentang cahaya visible, juga dia bisa kita gunakan untuk marker ya atau sebagai mendeteksi karena dia juga transisinya cukup lama ya, sehingga itu bisa digunakan untuk identifikasi. Nah, di dalam imaging pencitraan atau spektroskopi ini biasanya kita bisa menggunakan fluorescent dye atau pewarna fluoresen. Fluorescent dye itu adalah pewarna yang memiliki level eksitasi yang kalau fluorescent berarti nanti Anda lihat itu ada kaitannya dengan eksitasi ke level yang lebih tinggi, kemudian mengalami non-radiative transition ke singlet state, di mana spinnya tidak berubah. Ya, spin itu kan properti yang terkait dengan momentum intrinsik. Nah, spinnya tidak berubah sehingga nanti dia transisinya cukup cepat, yaitu 10 pangkat minus 4 detik sampai 10 pangkat eh, minus 10 detik ya. Tapi kalau fosforesen itu lebih lama lagi. Kita lihat sebenarnya. Nah, aplikasi dari fluorescent itu kita bisa untuk diagnosis klinis ya. Cell functioning imaging juga bisa. Jadi apakah sel-sel kita itu masih apa namanya bekerja dengan baik ya. Salah satu kan yang diserang virus itu adalah sel. Di mana virus itu akan mengimplant selnya dengan cara mengubah atau memasukkan DNA atau RNA-nya ya. Nah, di sini kita bisa melihat apakah ada sel sakit dan sebagainya dengan menggunakan fluorescent imaging ya. Nah, di sini ada salah satu cara yaitu confocal laser scanning microscope atau CLSM ya. Di sini confocal laser scanning microscope itu adalah mikroskop yang bisa mendeteksi apa namanya level-level pada panjang gelombang yang cukup baik yaitu 500 nanometer ya. 500 nanometer itu terkait dengan energi sekitar 2,5 elektron volt. Nah, pada serapan atau emisi yang sedemikian rupa itu sangat berkaitan dengan panjang gelombang serapan dari tisu atau jaringan sel. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya
eh, mikroskopi juga untuk imaging ya. Jadi cara kerjanya adalah di sini untuk fluorescence, jadi confocal laser scanning itu bekerja berdasarkan prinsip fluorescence. Saya tidak akan terlalu detail menggambarkan, tapi yang jelas fluorescence itu menggambarkan transisi antara singlet-singlet state. Ya, apa yang dimaksud dengan singlet state? Ya, nah ini nggak ada kaitannya sama singlet baju gitu. Nah, singlet state itu kaitannya adalah eh, bahwa multiplisitasnya atau spinnya itu gabungannya adalah 0 ya, M-nya 0. Jadi kalau misalnya saya boleh gambar di sini, kita lihat di sini ya. Jadi singlet state itu kalau misalnya saya bisa gambar, ini adalah ground state-nya, ini adalah excited state-nya. Nah, ketika si elektron itu mendapatkan energi dari foton ya atau laser, maka dia akan tereksitasi dari ground state ke level excited state. Nah, kita tahu yang namanya elektron itu punya properti yang namanya spin ya. Punya properti yang namanya spin. Nah, ketika dia naik dari ground state ke excited state itu spinnya tidak berubah. Sehingga kalau kita lihat ya, misalnya ada dua elektron yang saling berinteraksi gitu ya, dia dari ground state ya ke excited state, kita katakan sebagai singlet state itu apabila spin totalnya itu adalah 0 ya. Jadi di sini mungkin ya kita katakanlah spin totalnya itu 0, multiplisitasnya itu 0 ya. Jadi tidak ada inversi spin ya. Jadi spinnya tetap sama. Nah, ini dia biasanya dia akan tidak sama energinya. Dia turun dari atas ke level-level vibrasi. Kalau ini kan satuannya biasanya dalam sekitar kisarannya 1 elektron volt ke atas ya. Nah, vibrational state itu sekitar 0,02 elektron volt gitu. Jadi lebih kecil ya, hampir 100 kali ya. 0,02 elektron volt. Jadi di sini dia akan turun ke level-level vibrasi dulu. Baru dari singlet state ini juga singlet state, spinnya tetap sama, dia akan turun. Nah, turunnya itu biasanya memancarkan cahaya warna hijau. Ya, warna hijau itu berarti spektrumnya sekitar 500 nanometer ya. Nah, ini bisa 1 sampai 4 elektron volt. Jadi 500 nanometer itu sekitar 2,5 elektron volt. Dari mana saya tahu? Karena saya punya sekitar 1260 itu elektron volt nanometer. Gini caranya nemuin. Kita bagi dengan energinya. Ini 1260 itu udah konstanta Planck apa perkaliannya udah standar baku. Nah, tinggal dibagi 500. Udah dapat nilainya. Berarti ini sekitar ini suatu cara cepat untuk menentukan berapa elektron volt. Ya ini sekitar 2,5-an ya. Kita 2,5 elektron volt. Oke. Jadi kalau kita punya 400 itu sekitar 3 elektron volt, 500 itu cahaya hijau itu sekitar 2,5 elektron volt, cahaya merah itu sekitar 700 berarti 1, sekian elektron volt ya. 1,7 1,8 elektron volt itu cahaya warna merah. Jadi energi cahaya hijau itu sekitar 2,5 elektron volt, sekitar 500 nanometer. Ya. Nah ini contoh dari fluoresensi. Nah, berlangsung dalam waktu apa? Antara 10 pangkat minus 4 detik sampai 10 pangkat minus 10 detik. Ini cukup cepat karena dia adalah transisi yang terizinkan. Jadi transisi antara singlet ke singlet itu boleh. Secara kuantum tidak dilarang ya. Jadi ini boleh. Nah, ini contoh dari fluorescent. Oke. Nah, singlet state seperti itu bisa didalami lagi. Oke, kita lanjutkan kuliahnya ya. Nah, jadi ini contoh dari aplikasi fluorescent untuk pendeteksian jaringan atau sel. Nah, ini bisa Anda baca sendiri. Nah, jadi keuntungan menggunakan CSLM itu tadi kita memanfaatkan level-level fluorescent ya. Dia akan turun dari excited ke level vibrasional dulu baru dia turun. Nah, ini namanya non radiatif proses.
Selama dia turun dari level eksitasi ke level-level di bawahnya secara vibrasi, ya dia melewati tangga-tangga vibrasinya dulu, nah itu namanya non radiatif proses, baru dia radiatif prosesnya setelah di sini. Nah, biasanya cahaya yang digunakan untuk mengeksitasi itu warna biru. Cahaya biru itu kan energinya tadi sekitar di atas 3 elektron volt ya. Kemudian dia turun dalam kisaran 2,5 elektron volt sampai ada cahaya kuning juga. Cahaya kuning mungkin sekitar 2 elektron volt ya. Jadi seperti itu. Apa namanya? Ya, ini tidak perlu didalami secara ini kecuali Anda mau ngambil topik ini. Nah, ini saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan apa namanya? Fluoresen ya. Tadi sudah saya jelaskan di mana kita eksitasi di sini ya. Nah, dan keluarnya dalam bentuk ini. Ya. Jadi dia turun naik dulu ke level excited singlet state-nya, kemudian turun oleh non-radiatif lewat vibrational energy. Nah, apa perbedaan antara fluoresen dengan fosforesen? Nah, kalau fosforesen ini level energinya ya, level energinya itu bisa turun ke level triplet ya. Jadi triplet itu multiplisitasnya 1. Kalau multiplisitasnya 1 ya. Kalau M-nya 1 berarti ada kemungkinan 3 ya. Dia itu nilainya 1, 0 sama minus 1. Nah, 1 itu dari spin yang sama-sama up, ini seperti ini. Kalau ini yang spin yang sama-sama down ya. Nah, ini multiplisasi dulu kita sebagai triplet state. Nah, triplet state itu suatu state yang apa namanya? Jika dia bertransisi dari triplet ke singlet, ini sebetulnya forbidden. Forbidden itu dilarang. Dari mana? Ini bisa dilihat dari kalau di kuantum tuh ada yang namanya quantum transition atau Fermi Golden Rule nih. Quantum transitionnya untuk forbidden itu karena tidak memungkinkan terjadinya relaksasinya, tidak diizinkan secara kuantum. Kalau dihitung probabilitasnya itu sangat kecil. Bisa dihitung pakai probabilitasnya. Probabilitas transmisi kuantumnya. Nah, karena dia tuh forbidden ya, sehingga waktu untuk turunnya juga lebih lama. Karena dia mencuri-curi kan. Dia nggak boleh sebetulnya bertransisi. Tapi karena energinya memaksa dia turun, ya dia turun. Tapi turunnya itu pelan-pelan. Turunnya itu berarti di bawah 10 pangkat minus 4. Ya, nah ini fosforesen. Ini namanya fosforesen. Ya. Dalam proses fosforesen, itu spinnya akan dibalik. Ya. Jadi kalau spinnya awalnya begitu, dia naik ke atas, ya. Kemudian spinnya itu ketika sampai triplet state itu berbalik seperti ini. Yang tadinya up jadi down atau down jadi up. Sehingga ini yang menghasilkan yang namanya triplet state ini. Dia berbalik spinnya, dia turun lagi non-radiatif proses dulu, tidak memancarkan foton. Baru dia memancarkan foton dari excited ke triplet state. Dan ini yang dimaksud dengan, nah ini radiasi fosforesen. Fosforesen itu lebih lebih lama daripada fluoresen. Nah, dua-duanya bisa kita pakai dalam imaging atau dalam penelitian biofotonika. Ya. Perlu Anda ketahui, fluoresen dan fosforesen itu sangat banyak digunakan dalam imaging spektroskopi dan sangat bagus karena dia punya kemampuan untuk menyerap di panjang gelombang yang terkait dengan tisu, biological tissue. Biological tissue kita itu reaktif pada panjang gelombang sekitar 500-an nanometer ya. Nah itu jadi ya ini Anda lihat ya bahwa proses fluoresen dan fosforesen itu bisa digambarkan oleh suatu diagram yang kita kenal sebagai Jablonski energi diagram. Oke. Nah ini Jablonski energi diagram ini memberikan kita gambaran mengenai proses-proses spektroskopi yang terkait dengan fosforesen dan fluoresensi. Oke, kalau ada yang mau bertanya bisa langsung dipotong ya. Ya, nah ini ya. Nah ini bisa Anda lihat ini cukup menarik bahwa panjang gelombang intensitas fluoresen yang dipancarkan oleh tisu-tisu kita, jaringan biologis kita, contohnya seperti kolagen ya. Kemudian ada peroksidin, tribun, NADH dan sebelumnya itu mengumpul di panjang gelombang yang cukup rendah atau pada energi yang sebetulnya cukup tinggi. Ini panjang gelombang biru ya, 400 ini.
Sedangkan kolagen dan sebagainya itu di panjang gelombang 300-an. 340. Nah, apa yang menarik di sini karena biasanya sinyal laser kita, walaupun spektroskopi kita bisa mendeteksi sampai 200 nanometeran, ya, DNA itu sekitar 260. Jadi virus COVID itu pendeteksiannya di daerah sini, ya. Nah, spektrumnya itu serapannya sekitar 260 nanometer, ya, DNA. Nah, di sini ya ini kaitannya tadi ini biru itu 400-an. Nah, untuk mendapat 260 kalau sumber kita itu ada di sekitar 600-an nanometer, ya. Karena laser kita kan biasanya kayak NAYG, ya, atau laser-laser yang terkait dengan safir TIS. Itu dia mainnya di panjang gelombang yang cukup tinggi, sekitar 600 sampai panjang gelombang hijau yang masuk biasanya, atau panjang gelombang merah, ya, merah. Nah, untuk menghasilkan setengah panjang gelombang dari 600 ini seperti 300, ini kita bisa menggunakan yang namanya two photon process, ya. Two photon process seperti ini, misalnya dia dieksitasi dengan 600, berarti dia naik, ya, 600 itu segini, terus kita eksitasi dengan intensitas yang tinggi, misalnya laser femto atau laser pico, maka dia naiknya 2 kali. Naiknya 2 kali dan dia turun sekali. Nah, ini yang kita kenal sebagai second harmonic generation. Second harmonic generation. Nah, ini kalau panjang gelombangnya 600, energinya kan berarti kebalikannya, kan? Berarti ini panjang gelombang yang turun adalah 300, ya, nanometer. 600 itu kenapa? Karena ini frekuensinya omega, frekuensi yang turun 2 omega. Nah, 2 omega itu berarti panjang gelombangnya dikali setengah. Karena frekuensi dan omega itu berbanding terbalik. Lambda dan frekuensi itu berbanding terbalik, ya. Anda tahu kan hubungannya C sama dengan lambda kali F. Nah, jadi frekuensinya terbalik. Ya. Nah, ini kita bisa mengakses panjang gelombang yang rendah ini dengan menggunakan second harmonic generation atau metode optika nonlinear. Jadi kegunaan dari metode optika nonlinear itu bisa menghasilkan suatu gelombang resonansi, ya. Bisa menghasilkan suatu gelombang resonansi di panjang gelombang yang diserap oleh oleh tisu kita, ya. Kita bisa mengakses panjang gelombang yang terkait dengan sel dan bio pada menggunakan metode optika nonlinear, ya. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan optika nonlinear, ya, kalau kita tidak bisa menggunakan optika nonlinear, maka kita hanya bisa mengakses misalnya 400, kita hanya bisa mengakses energi-energi yang berada di kisaran seperti ini, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan optika nonlinear, kita bisa mengakses energi yang seperti ini. Nah, kalau misalnya kita menggunakan optika nonlinear, maka kita bisa mengakses energi yang levelnya ada di daerah sini. Oke, nah energi yang di daerah sini itu bisa kita akses dengan menggunakan second harmonic generation, ya. Atau nanti ada yang namanya some frequency generation. Some frequency generation. Nah, kalau di daerah sini kita hanya bisa mengakses dengan menggunakan linear optics. Oke. Nah, kalau linear optics itu kita bisa mengakses daerah sini. Nah, kalau dengan menggunakan non-linear optics kita bisa mengakses frekuensi yang panjang gelombang yang lebih kecil, ya. Nah, kadang kan laser kita yang tersedia itu ada di frekuensi yang cukup tinggi, ya. Agak susah untuk mendapatkan laser di frekuensi yang terkait dengan jaringan kita, ya. Jadi sebaran laser kalau dilihat dari sumber laser kita itu kebanyakan ada di frekuensi tinggi. Sedangkan kita mau mengakses ini, maka caranya adalah tadi kita harus menggunakan two photon process, ya. Jadi dia naik 2 kali.
Ini baru dia turun. Nah, ini kita menggunakan two photon proses. Inilah salah satu keuntungan dari metode nonlinear. Ya. Nah, metode nonlinear itu juga cukup bagus untuk mendapatkan informasi lebih banyak dari suatu molekul. Ya, contohnya kalau kita punya ikatan organik begini ya, atau namanya ikatan atom, maka elektron itu ikatan kovalennya itu seperti ini. Ya. Nah, ketika disinari cahaya, maka elektron itu akan bergetar di sepanjang ikatan kovalen ini. Tergantung dari arah medan listriknya. Misalnya kalau arah medan listriknya seperti ini, berarti di sini ikatan kovalen yang dia goyangkan itu biasanya yang searah medan listriknya. Jadi kalau medan listriknya seperti ini, ikatan yang dia goyang seperti ini. Nah, ikatan yang digoyang ini akan meradiasikan dipol. Meradiasikan dipol yang radiasinya seperti pada gambar ini. Ya. Ini adalah radiasi dari dipol. Ya, ini radiasi dipol. Radiasi dipol ini seperti ini dan dia akan memancar. Nah, yang kita deteksi itu adalah far field-nya atau medan jauhnya. Kan ada near field, ada far field-nya. Yang kita deteksi adalah far field-nya, ya. Jadi dipol itu punya radiasi yang disebabkan karena ada gelombang elektromagnetik yang menggetarkan dia. Jadi lasernya menggetarkan elektron di dalam ikatan kovalen itu. Nah, dari mana kita tahu density-nya? Itu pakai perhitungan density of states. Perhitungan density of state itu nanti bisa kita gunakan dalam yang namanya teori densitas fungsional. Nah, ini agak teknis. Dengan menggunakan teori densitas fungsional, kita bisa mengetahui sebaran elektron, dan kita akan tahu bahwa elektron itu akan mengumpul di ikatan kovalennya, yaitu kalau kita punya dua atom, elektron itu sangat suka untuk bergoyang di sini, ya, fungsi gelombangnya. Karena kita tahu kan di dalam teori orbital molekuler, overlapping dari kovalen itu paling tinggi di antara bonds-nya. Overlapping dari ikatan kovalen. Nah, kita lihat di sini, kita bisa menggunakan kalau di linear optics itu respon bahan terhadap cahaya itu kita gambarkan sebagai polarisasi, ya. Polarisasi ini berbeda dengan polarisasi dari cahayanya yang masuk, ya. Maksudnya ada polarisasi TE, TM, itu lain lagi, itu orientasi medan listrik. Nah, polarisasi di sini adalah pembentukan momen dipol per unit volume. Jadi definisi dari polarisasi itu adalah momen dipol per unit volume. P itu adalah momen dipol. Momen dipol itu kan biasanya adalah Q kali muatan kali jarak, ya, dibagi dengan unit volume dari sel itu. Sel artinya dalam zat padat itu setiap struktur, ya, punya unit sel. Jadi momen dipol per unit volume sel, ya, itu bisa kita katakan sebagai polarisasi. Jadi kenapa terbentuk momen dipol? Elektronnya tersimpang relatif terhadap ion yang positif, sehingga ketika dikenai cahaya akan terbentuk yang namanya ketika medan listriknya ke sini, kebalik, ya. Kalau medan listriknya ke sini, elektronnya ngumpulnya di sebelah kiri. Seperti ini. Elektronnya mengumpul di sebelah kiri begini. Ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini di sini terbentuklah yang namanya Nah, ini adalah dipol ini, ya. Kenapa? Karena ada simpangan terhadap titik keseimbangan. Ini titik keseimbangannya di sini. Ada simpangan terhadap titik keseimbangan dan ada muatan yang namanya muatan elektron. Jadi ini momen dipol, ini juga momen dipol yang terbentuk akibat interaksi antara laser atau cahaya dengan elektron. Halo? Nggak ada pertanyaan? Nggak. Jadi polarisasi itu momen dipol per unit volume itu terbentuk apabila suatu bahan dielektrik, ya, ditembakkan oleh cahaya atau laser, ya, maka terbentuk momen dipol. Nah, apabila material itu magnetik, maka akan juga terbentuk yang namanya magnetization. Magnetization itu seberapa besar sebuah bahan merespon magnetik. Mirip dengan polarisasi. Jadi polarisasi itu adalah seberapa besar simpangan terhadap muatannya medan listrik dari luar, akibat medan listrik dari luar. Ini kita akan sebagai polarization atau momen dipol. Ya. Nah, kalau dia adalah linear response, ya, kita tahu kalau kita selesaikan persamaan model Lorentz-nya, di mana Anda sudah paham, model Lorentz itu bisa kita gambarkan sebagai F sama dengan gimana?
minus KX ya, minus apa namanya, di sini ada faktor gamma gitu ya. Ada damping gitu ya, damping serapan itu gamma seperti ini, sorry ya, yang ada model Lorentz-nya ya, mungkin masih ingat ya, yang Q E itu adalah sebagai F eksternalnya ya. Terus di sini ada min KX ya. Terus ada damping ya, faktor damping X titik gamma biasanya begini ya, ini ada imajinernya. Oke. Kemudian ini ada M juga di sini. Saya agak lupa ya. Nah, K itu bisa kita tuliskan pakai akar omega, omega itu bisa kita tuliskan sebagai akar K per M ya. Maka K itu sama dengan omega kuadrat kali M ya. Nah, terus kita masukkan minus omega kuadrat kali M di sini, minus V gamma M sama dengan QE. Nah, E itu apa? E itu adalah medan listrik dari luar, medan listrik eksternal atau medan listrik laser ya. Medan listrik laser itu adalah laser yang kita berikan pada bahan, itu seperti ini. Nah, ini adalah getaran harmonik paksa karena dipaksa oleh QE, medan listrik dari luar, dan dia punya redaman atau damping. Ini namanya model Lorentz. Kalau model Lorentz ini kita cari solusinya, kita mau mencari X-nya, X-nya kita cari solusinya, maka kita punya nilai ini mirip seperti ini. Nah, dipol itu adalah P kecil, itu sama dengan muatan kita kali X-nya. Jadi kalau X-nya sudah kita cari solusinya di persamaan ini, kita punya kalikan dengan Q, kita dapat dipol, terus kita kalikan dengan semua jumlah dipol yang berjumlah miliaran itu, maka N kali P itu kita dapat polarisasi total. Kalau kita dapat polarisasi total yang besar, ya, huruf P besar, maka kita bisa mencari suseptibilitasnya. Suseptibilitasnya itu ada hubungan langsung dengan polarisasi total. Jadi suseptibilitas itu besaran makro, polarisasi yang kecil ini, dipol ini besaran mikroskopis. Jadi ada hubungan antara suseptibilitas makro dengan yang model Lorentz tadi. Ya, kita sudah, Anda bisa baca di buku saya lah, yang tutorial optika nonlinear ya. Bagaimana persamaan ini bisa kita peroleh. Nah, ketika kita melihat ini persamaan yang cukup penting, ini menghubungkan antara apa? Indeks bias ya, indeks bias itu kan ada kaitan erat dengan suseptibilitas. Suseptibilitas itu saya agak lupa, itu 1 minus epsilon atau 1 plus epsilon. Kita bisa cek ya. Jadi kita bisa cek hubungan antara suseptibilitas dengan permitivitas ya. Susceptibility ya, kita bisa lihat. Saya agak lupa. Tapi dari sini Anda bisa lihat. Nah, susceptibility itu ada kaitan langsung dengan apa namanya di sini. Ya, ada kaitan langsung antara suseptibilitas dengan permitivitas relatif. Ya, permitivitas relatif ada hubungan langsung dengan indeks bias. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi N itu adalah akar dari epsilon. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya epsilonnya, saya nggak tahu ini ER atau kita punya epsilonnya, kita bisa mencari suseptibilitas, dan suseptibilitas itu erat kaitan dengan indeks bias. Ya. Jadi kita punya seperti itu. Nah, untuk mencari apa nilainya epsilon ini ada di P ini kaitannya sangat dengan model Lorentz tadi. Ya. Nah, sorry. Jadi kita punya yang seperti ini. Nah, kita lihat di sini bahwa pada saat indeks biasnya itu, suseptibilitasnya itu bisa kita pisahkan nanti ke bagian real sama imajiner. Jadi suseptibilitas P-nya itu nanti bisa kita bagi menjadi P yang real sama plus P yang imajiner. P yang real itu yang ini. Kenapa? Dari mana munculnya ada yang imajiner sama real?
Karena nilai P itu secara umum bilangan kompleks. Tadi di gamma itu ada faktor I-nya. Ya. Jadi bisa kita pisahkan. Nah, ini saling terkait. Ini saling terkait. Ada persamaan transformasi yang saling mengaitkan itu, yaitu hubungan Kramers-Kronig. Ya. Hubungan Kramers-Kronig itu menghubungkan antara suseptibilitas real sama imajiner. Ini agak teknis, itu bisa didalami lagi. Nah, di sini imajiner itu kalau misalnya frekuensi yang dari E luar itu, ya, laser kita itu mendekati frekuensi alaminya. Nah, ini frekuensi alaminya, gamma ini frekuensi alaminya atau omega 0. Orang biasanya nulisnya bukan ohm tapi omega 0. Apabila omega ini mendekati omega 0, maka terjadilah yang namanya resonansi. Ya. Omega mendekati omega 0. Maka terjadi serapan yang sangat besar karena nilainya sesuatu yang 0 gitu ya. Cukup besar. Nah, ini gamma ini sebetulnya faktor serapan. Damping yang ini sama ini. Ini sama itu sama ya. Nah, terjadinya serapan itu di 3 tempat. Ya, yaitu pada spektrum UV, visible dan far infrared. Nah, UV itu biasanya terkait dengan transisi elektronik di level energi tinggi atau terkait dengan bahkan terkait dengan kadang eksitasi ke kulit jauh ya. Saya ionisasi kayaknya masih belum. Nah, jadi di sini biasanya kita ambil visible, ini panjang gelombangnya 1 sampai 4 elektron volt. Resonansinya terkait dengan transisi elektronik. Ini yang real ya, transisi elektronik. Indeks bias yang real. Jadi ini hubungannya sama ini. Sedangkan yang imajiner itu katanya sama absorpsi. Oke, saya akan coba turunkan lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini semua terjadinya resonansi pada saat omeganya mendekati omega 0. Omega 0 itu ada omega 0 yang terkait dengan vibrational, elektronik, dan rotational. Nah, elektronik itu biasanya ini kok harusnya visible itu terkait dengan electronic transition ya. Jadi visible light itu terkait dengan electronic transition. Far infrared itu terkait dengan ini harusnya begini nih yang saya tahu ya. Visible itu yang elektronik. Ini tuh bukan vibrational, ini elektronik. Terus far infrared terkait dengan vibrational. Ya, ini salah nih. Nanti baru di sini kalau MRI itu ada. Ini baru rotasional ada di sini. Ini energinya 1 sampai 4 elektron volt. Ini energinya sekitar 0,0 sekian elektron volt. Nah, elektronik ini bukan elektronik ya. Ini di UV. Beda lagi. Jadi kalau di visible itu bukan vibrational tapi elektronik. Ya. Elektronik itu ada di visible, infrared itu ada di vibrational. Ini kalau kita mau mempelajari FTIR-nya itu kita pakai yang ini. FTIR itu kita menggunakan resonansi pada infrared yang terkait dengan vibrasional. Maka energinya cuma 0,024 elektron volt ya. Tidak sebesar visible. Visible itu kaitannya kalau kita ingin mengetahui level-level eksitasi, fluoresen, fosforesen, itu masuknya di resonansi visible. Nah, jadi kapan terjadi puncak intensitas serapan? Serapan akan maksimal apabila frekuensi alaminya bersesuaian dengan frekuensi laser yang kita gunakan untuk imaging atau untuk mengganggu sistem biologis kita. Nah, sel-sel jaringan itu cukup sensitif di level-level elektronik dan far infrared juga ya. Jadi kita bisa mendeteksi level-level energinya. Kalau kita mau tahu level-level elektronik level kulit KLMN-nya, homolumunya ya, homolumunya level-level orbital sama kita pakai level-level transisi elektronik fluoresen kita pakai visible. Tapi kalau kita mau mendeteksi gugus fungsionalnya apa, mendeteksi apakah terjadi ikatan kovalen CH, apakah terjadi perubahan komposisi dalam ikatan organiknya, itu kita gunakan infrared spektroskopi. Nah, ini daerah-daerah resonansi. Ini sangat penting untuk dipahami. Terjadinya deteksi intensitas itu akibat adanya resonansi. Nah, resonansi itu sangat ditentukan oleh ini. Perbedaan antara frekuensi alami omega 0, ini bukan ya. Ini juga sama ini yang di bawah sini.
Jadi intinya di sini. Intinya ini itu menggambarkan level-level ini. Ya. Yang membuat dia itu bisa terdeteksinya ini tuh dari level frekuensi alaminya. Itu kuncinya. Cara kerja FTIR begitu, spektroskopi UV vis juga sama. Penyerapan akan terjadi pada panjang gelombang resonansi. Ya. Jadi yang imajiner itu terkait dengan absorpsi, sedangkan yang real itu terkait dengan fasenya. Tapi bisa dideteksi, baik yang real maupun pakai yang imajiner. Pokoknya dapat suatu anomalous dispersion. Nah, ini kita kenal sebagai anomalous dispersion. Karena dispersinya itu tidak wajar, tapi seperti ini anomalous dispersion. Ini resonance. Ya. Inilah kunci fingerprinting kita dalam molekul. Nah, dengan menggunakan intensitas laser yang semakin besar, sekarang yang terjadi semakin menarik adalah bahwa si elektron itu bisa saja nggak cuman naik sekali, nggak cuma naik sekali ke suatu level virtual. Virtual state itu bukan eigenstate dari persamaan Schrödinger. Suatu state yang usianya hanya sangat pendek dan nggak bisa dideteksi. Ketika cahayanya itu intensitasnya terus saya naikkan, sampai intensitasnya itu cukup tinggi, ya seperti femto sama pico laser, maka si elektron itu ketika mau turun dia keburu kena lagi sama cahayanya. Karena pulsa cahayanya cukup tinggi, intensitasnya cukup tinggi, dia naik lagi. Dia naik lagi. Yang harusnya dia turun, dia naik lagi. Apakah semua elektron akan naik 2 kali? Enggak. Tergantung dari kekuatan dari power dari laser itu. Biasanya yang naik mungkin cuma 1 di antara sejuta elektron. Yang lainnya turun semua. Ya, normal. Omega masuk, omega keluar. Foton omega masuk, foton omega yang dipancarkan. Tapi ada beberapa yang naik 2 kali sehingga yang dipancarkan 2 omega. Ini kita semua second harmonic generation. Nah, biasanya kita punya material tembakkan dengan omega, maka yang keluar selain omega ada yang namanya 2 omega. Bagaimana jika intensitasnya semakin tinggi lagi? Bisa nggak dia naik 3 kali? Bisa. Sehingga yang dipancarkan 3 omega sekarang. Itu kita kenal sebagai third harmonic generation. Third harmonic generation itu yang keluar 3 omega. Ini secara umum bisa keluar kelipatan dari omega, n omega. Ini ya n harmonic generation. N harmonic generation bisa fourth harmonic, fifth harmonic. Tapi biasanya orang cuma mendeteksi itu sampai third harmonic aja. Karena saking kecilnya nilai suseptibilitas. Ini ordernya sekitar 1, ordernya sekitar 10 pangkat minus 9, ini 10 pangkat minus 18. Kecil banget ya. Kecil. Ini nilai suseptibilitasnya ini semakin lama semakin kecil lah. Tapi kalau medan listriknya semakin besar, ini bisa walaupun kecil bisa tetap terdeteksi. Dan yang menarik kalau misalnya masuknya itu 500 nanometer, maka second harmonic bisa menghasilkan 250. Third harmonic berarti 500 bagi 3. Ini kita bisa mengakses level-level energi yang sebelumnya nggak bisa kita akses. Inilah keuntungan dari nonlinear optics. Dan seluruh optika nonlinear klasik itu disimpulkan oleh persamaan ini. Bahwa apabila ada cahaya yang intensitasnya besar mengenai sebuah material, di dalamnya itu bisa terbentuk polarisasi linier plus polarisasi nonlinear. Nah, polarisasi nonlinear itu diberikan oleh suku-suku ini. Ini yang membuat nonlinear itu menarik. Ada polarisasi nonlinear, jadi ada elektron yang bergoyang tidak pada frekuensi alaminya, ada elektron yang bergoyang tidak pada frekuensi harmoniknya, frekuensi omeganya, tapi ada juga yang bergoyang dengan frekuensi anharmonik. Nah, makanya di dalam nonlinear optics itu kita kenal sebagai ada anharmonic response. Nah, gunanya apa dengan menggunakan optik linear dan nonlinear? Nah, secara mikroskopis, optika nonlinear nanti bisa digambarkan seperti ini. Saya tidak akan terlalu jauh dengan teorinya, tapi optika nonlinear ini terjadi apabila ya medan listriknya, ya, medan listrik kita itu berada di atas 10 pangkat 13 watt per centimeter atau 10 pangkat 11 watt per meter, 10 pangkat 9 watt per meter kuadrat. Ya. Kalau dia di bawah ini yang lebih dominan adalah efek linearnya. Ini bisa dijelaskan ada kaitannya sama medan listrik di dalam jari-jari bor dari atom. Medan listrik di dalam jari-jari bor atom itu cukup kuat. Sehingga ketika kita menggunakan medan listrik yang jauh di bawah itu, kita biasanya menggunakan
yang namanya perturbative approach atau pendekatan teori gangguan di dalam kuantum itu, atau di dalam optika nonlinear itu ada namanya teori gangguan. Bisa linear, bisa kuantum, bisa non kuantum. Nah, tapi kalau misalnya dia resonance, artinya begini. Resonance itu pada saat ya, kita punya level, katakanlah di sini level valensi, ini level konduksi, atau di sini ada band gap lah. Nggak harus valensi konduksi, ada band gap. Di sini ada level, misalkan di sini katakanlah level energi E1, ini level energi E2. Tidak harus ground state, excited state. Ya. Bisa apa aja. Yang jelas ada band gap. Ketika si transisi resonansinya itu terjadi, percis sama dengan pada saat dia itu sama dengan band gap, berarti dia itu ada yang namanya resonansi. Jadi kalau kondisinya seperti ini, maka dia akan mengalami penguatan atau enhancement. Jadi kapan optika nonlinear itu cukup kuat sinyalnya? Misalnya untuk SHG, kapan dia cukup kuat? Apabila naik 2 kalinya, itu kebetulan sama dengan jarak antara band gap-nya ini. Optical band gap ya. Jadi ketika dia itu sama dengan optical band gap-nya naik 2 kalinya, itu disitu dia akan mengalami resonance. Nah, pada saat dia resonance itu sinyalnya cukup kuat. Oke. Jadi ini ya. Nah, strong field biasanya kalau dia di atas 10 pangkat itu 10 pangkat 14. Kalau udah relativistik ya itu berarti sudah pakai seperti di pemercepat partikel ya, kayak sinkroton atau apa. Itu kita tidak akan bahas di sini. Kita akan membahas untuk zat padat dan biofoton itu biasanya ada di strong field atau di resonance. Gitu. Ya, jadi ada rejim-rejim di mana berlaku optika nonlinear. Kita harus perhatikan laser kita harus cukup kuat. Di LiPi sudah ada femtodetik dan picodetik. Kenapa kita perlu intensitas yang tinggi? Supaya terjadinya multifoton proses. Supaya terjadinya multifoton proses. Nah, aplikasi dari SHG ini tadi ya, munculnya SHG itu second order non-linearity ada 2. Tidak harus selalu SHG ya. Tidak harus selalu SHG. Bisa aja kita menyinari suatu objek dengan 2 laser. Yang satu sebagai PAM-nya. PAM itu adalah laser yang panjang gelombangnya itu tetap, satu sebagai idler. Idler itu bisa kita ubah frekuensinya. Di sini omega 1, di sini omega 2. Maka yang keluar ada 3. Bisa omega 1, bisa omega 2, bisa omega 1 plus omega 2. Ya. Nah, berarti di sini konservasi energi kan, omega 1 plus omega 2. Some frequency generation. Nah, keunggulan dari some frequency generation tuh kita bisa mengatur yang mau keluar berapa. Misalnya keluar gelombang fundamental di 800. Ini adalah PAM-nya, ini PAM-nya. Omega PAM-nya. Kemudian dengan omega idler itu ya, omega idler kita bisa membuat mau yang keluar mana. Seperti ini, kita geser, idlernya kita ubah dikit keluar ini. Nah, ini adalah 400, bisa 380, 370 tergantung W idlernya itu bisa kita tune ya. Kita tune tuh kita ubah frekuensinya. Jadi kita bisa punya tunable low wavelength atau di cahaya yang biru ke bawah, ultraviolet, tunable low wavelength spektroskopi. Ini bagus sekali. Kita bisa mengakses jaringan-jaringan tisu dengan menggunakan nonlinear optics ya. Disebabkan karena panjang gelombangnya bisa berubah. Light interacts with light. Itu hanya terjadi di medium nonlinear. Light interacts, cahaya berinteraksi dengan cahaya menghasilkan panjang gelombang yang lebih rendah. Ya, ini luar biasa. Nah, kita bisa mengakses lebih banyak informasi dengan nonlinearity karena kalau Anda masih ingat di rumus polarisasi ini, polarisasi sama dengan polarisasi linear plus polarisasi nonlinear. Nah, di polarisasi linear itu biasanya isotropik. Untuk material tertentu, dia itu isotropik. Misalnya silikon. Silikon itu kalau kita lihat non-linear polarization, dia isotropik. Jadi, informasi dari high-nya atau susceptibilitasnya itu, kalau dia isotropik, itu cuma punya nilai di
diagonal saja A, B, C, D, dan itu kurang bagus, kurang kurang informatif. Kita nggak bisa punya informasi mengenai orientasi, ikatan kovalennya, dan sebagainya. Tapi material yang isotropik di rejim linier, di rejim non-linier, dia bisa anisotropik. Nah, ini bagus. Kalau dia anisotropik, berarti si tensornya, suseptibilitasnya itu tidak harus linier, tapi anisotropik. Ya, non-linier. Sorry, anisotropik. Artinya, dia tidak seperti diagonalnya aja, tapi cukup cukup terisi di sini. Komponennya tidak nol di lainnya, tapi ini ada nilainya. Nah, dengan anisotropik ini, kita dapat more information. Kita dapat more information mengenai struktur dan karakteristik dari si bahan kita. Jadi dengan menggunakan nonlinear optics yang tadinya informasinya datar, gitu ya, sekarang bisa naik seperti ini. Nah, ini adalah kontribusi dari anisotropiknya. Kalau cuma nonlinear optics, kita cuma punya flat, garing ya, membosankan. Tapi kalau ada nonlinear optics, kita punya wah, suara saya jadi semangat nih. Jadi ada lebih banyak informasi yang bisa kita gali ya. Jadi non-linear optics itu lebih kaya daripada linear optics. It's more informatif. Nah, cuman apa? More challenging juga, more challenging. More challenging itu lebih susah apa? Karena perlu intensitas tinggi dan setting alatnya juga lebih susah. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, nggak ada ya. Oke. Jadi lebih informatif begitu. Saya tidak lama lagi ya. Jadi dengan menggunakan second harmonic generation misalnya tadi ya, masuk frekuensi omega, keluar 2 omega, itu kita bisa menghasilkan apa? Yang tadinya itu jaringan yang nggak kelihatan, sekarang jadi kelihatan. Yang tadinya tumornya nggak kelihatan, sekarang tumornya jadi kelihatan karena tumornya bereaksi dengan 2 omega-nya tadi. Punya resonansi. Jadi kuncinya gini, kita ingin mencari frekuensi resonansi si sel kita, baik yang sakit maupun yang sehat. Dengan menggunakan nonlinear optics, kita bisa mengakses resonansi-resonansi tadi. Jadi kita bisa melihat sel tumor dengan menggunakan panjang gelombang yang energinya lebih tinggi dan panjang gelombangnya lebih rendah. Sehingga yang kita peroleh adalah ya tadi misalnya ya ini juga ya ketika kita menggunakan resonance dan off resonance. Resonance itu tadi ketika 2 omeganya itu mendekati band gap kita, maka kita bisa mendapatkan enhancement signal. Contohnya kita tadinya bisa melihat imaging dari apa namanya? Suatu kolagen gitu ya. Nah, ini menggunakan some frequency generation. Some frequency generation tadi berarti ada 2 gelombang yang masuk dan yang keluar adalah omega 1 plus omega 2 ya. Nah, kita bisa menggunakan some frequency yang omega 1 plus omega 2 itu terkait dengan level resonansi atau band gap-nya. Nah, kan kita sudah tahu band gap itu kalau dia mendekati band gap berarti dia adalah apa? Resonance ya. Resonance itu di enhance. Oke. Ya, oke. Jadi seperti itu ya. Ini keuntungan dari menggunakan nonlinear optics. Bisakah kita menggunakan fluoresensi dengan nonlinear optics? Bisa. Jadi fluoresensi dengan nonlinear optics itu di sini kuncinya. Jadi untuk mengakses untuk mengakses level eksitasi itu kadang laser kita cahaya merahnya itu nggak cukup. Cahaya merah kita hanya cukup untuk mencapai setengahnya. Maka harus dinaikin lagi sekali lagi. Maka kita menggunakan second harmonic generation. Karena kalau cuma satu nggak cukup sampai ke level eksitasi. Harus omega plus omega. Kalau omega doang nggak nyampe. Ya, dengan menggunakan dengan menggunakan second harmonic generation di nonlinear optics, kita bisa mengakses level-level fluoresensi yang tadinya nggak bisa kita akses. Ini sangat menarik kan? Yang tadinya jaringan itu nggak bisa kelihatan, sekarang jadi kelihatan. Lebih jelas lagi. Gitu, ya. Optics itu menarik sekali. Ya. Nonlinear optics itu menarik sekali. Anda bisa lihat di sini. Ya. Bagaimana panjang-panjang gelombang yang tadinya itu nggak kedeteksi, di sini bisa kedeteksi. Two photon excitation of fluorescence. Jadi di sini kita bisa mendeteksi fluoresensi menggunakan optika nonlinear, two photon absorption. Ya. Terus apalagi ya ini kita lihat kalau pakai SHG gambarannya lebih bagus. Ini lama palsu. Kita bisa mengakses level-level energi yang cukup rendah itunya.
panjang gelombangnya, ya. Jadi kita bisa mengakses ini dengan non-linear optics. Ini sangat erat kaitannya dengan warna-warna ini. Dan warna jaringannya jadi lebih jelas kelihatan kalau ada lebih detail ya. Oke. Lebih detail. Jadi itulah gunanya optics. Nah, ada banyak yang bisa saya jelaskan lagi. Ini nanti ada Raman scattering, stimulated Raman scattering. Nah, Raman scattering itu apa sih sebetulnya? Yang dimaksud dengan Raman scattering itu apa? Ya. Jadi basic dari Raman scattering itu sebetulnya kita bisa mengakses level-level vibrasi dikarenakan prosesnya itu tidak parametrik. Apa yang dimaksud dengan parametrik proses? Parametrik proses itu artinya dia itu naik ke atas dan turun dengan energi yang sama. Di sini terjadi konservasi energi. Ini namanya parametric proses, PP. Tapi ada non-parametric proses. Non-parametric proses itu apa? Ketika dia turun lagi, naik, turun lagi. Dia nggak langsung turun ke situ, ke bawah. Tapi turun ke level-level vibrasi dulu. Nah, itu dinamakan Raman scattering. Dan itu sangat bagus karena menjadi fingerprinting untuk mendeteksi level-level vibrasi. Anda tahu setiap molekul itu bervibrasi dengan frekuensi yang berbeda-beda. Memiliki frekuensi alami vibrasi yang berbeda-beda. C sama H itu beda-beda level vibrasinya dibandingkan CH yang 2 ikatan kovalen atau CC itu beda. Ini bisa menjadi fingerprintnya. Dengan menggunakan Raman scattering, kita intinya ingin mengetahui ini, level-level vibrasi dari suatu molekul. Ya. Jadi kita mengexcite di level electronics dengan menggunakan cahaya visible, tapi kita mengekstrak informasi di level 0,0 sekian elektron volt. Itulah Raman frekuensi yang kita ingin tahu. Nah, ini Raman scattering, ya, berarti adalah suatu proses yang melibatkan non-parametric proses. Non-parametric proses. Dan non-radiative transition di sini. Nah, Raman itu ada yang namanya Stokes sama anti-Stokes. Ya, kalau Stokes dan anti-Stokes itu Anda bisa lihat di sini. Kalau Stokes itu berarti dia frekuensinya itu adalah yang tadinya naiknya omega L, sekarang menjadi omega L min omega 0. Jadi energinya lebih sedikit. Ini adalah Stokes. Ya, ini orang India loh yang nemuin. Ya, Raman itu orang India. Abad itu dia menggunakan cahaya intensitas tinggi dari cahaya di India di Kalkuta itu. Ini adalah Stokes. Ya, kalau ini mudah-mudahan nggak kebalik ya. Ini anti-Stokes. Ini anti-Stokes, level vibrasi bawah, ini level vibrasi atas. Oke, ya. Nah ini juga temperature dependent ya, jadi bagus bisa untuk mendeteksi pada temperatur berbeda. Informasi yang sangat diperoleh juga cukup banyak ya. Nah ini Stokes, ini anti-Stokes ya. Jadi kalau anti-Stokes itu lebih ini apa? Energinya lebih besar ya harusnya. Saya nggak terlalu ini. Oke lah ya. Nah ini sangat terkait kaitannya dengan phase matching juga dan sebagainya. Oke, jadi intinya dengan menggunakan nonlinear optics ya, juga Raman spektroskopi dan sebagainya, kita bisa memperoleh informasi yang menakjubkan. Bahkan kita bisa mendapatkan misalnya sensitivitas untuk liquid molekul ya dengan menggunakan ini Raman ya. Kars itu Raman spektroskopi. Lihat kita lihat jernih sekali gambarnya. Dan Raman spektroskopi juga sudah digunakan di Singapura National University Singapura dengan bekerja sama dengan rumah sakit universitas mereka mengembangkan deteksi usus ya, kesehatan usus dengan menggunakan Raman spektroskopi. Jadi Raman spektroskopi dimasukkan ke dalam tubuh kita dan informasi yang kita peroleh lebih besar. Apakah bagaimana kerusakan di usus kita dengan Raman spektroskopi itu bisa bunyi gitu. Titit kalau ada suatu kelainan di usus kita dengan mendeteksi level vibrasi di tisu jaringan usus kita dengan menggunakan Raman spektroskopi ya. Saya nggak tahu apa ada di sini ya Raman yang ngembangin Singapura. Raman spektroskopi imaging for endoskopi ya, bener nggak nih ada nggak? Ya, Raman spektroskopi for diagnosis, endoscopic diagnosis ini sudah dipakai. Sudah dipakai di Singapura untuk mendeteksi jaringan kerusakan di kolon usus. Ya.
luar biasa bagaimana optika nonlinear dan optika tadi non-parametric proses tadi bisa kita gunakan untuk mendeteksi penyakit dan healthcare. Dan Anda bisa kaya raya. Kalau Anda bisa menciptakan alat yang bekerja di bidang kesehatan, itu duitnya banyak. Ya. Proyeknya banyak, gede-gede. Ini sudah digunakan di Singapura. Ya. Dengan menggunakan Raman spektroskopi. Multimodal endoscopic imaging. Raman spektroskopi for improving in vivo diagnosis of gastric malignancy. Jadi sakit mah apa itu bisa kita pelajari juga dengan menggunakan Raman spektroskopi. Baik, kita kuliahnya hari ini materinya sampai di sini. Semoga menarik. Saya akan stop sharing sementara. Silahkan jika ada yang mau bertanya, bagaimana kuliah kita hari ini? Jadi materi kuliah kita selesai sampai di sini. Kalau ada nonlinear optical methods untuk mendeteksi virus corona, saya sangat senang. Saya akan berikan nilai A itu. Kalau misalnya Anda bisa mencari harmonik, ya itu bisa dipakai di X-ray juga. Jadi menggunakan higher harmonic di X-ray untuk mendeteksi virus COVID. Ya. Anda bisa lihat fisika itu, biofotonika itu tidak hanya bermain-main di level dasar, tapi seperti Pak Usin juga sudah berikan juga di imaging ya dengan konfokal dan sebagainya. Silakan, saya buka sesi pertanyaan untuk 3 orang atau 2 orang. Ada yang mau bertanya? Ini kuliahnya ternyata jadi 1 jam. Hanif. Silakan. Siapa yang mau bertanya nih? Hanif. Ya Hanif ya. Oke, silakan. Silakan Hanif. Itu Pak, tadi di pertama kan ada singlet state, ada triplet state. Kalau single itu kan dari kata 1 ya Pak? Iya. Dari kata 3. Terus ngitung 1, 2, 3-nya itu apanya Pak yang dihitung tuh? Oke, jadi di dalam fisika modern itu ada yang namanya saya share lagi ya. Ada yang namanya spin. Spin, Anda masih ingat spin ya? Spin. Nah, spin itu kan kalau misalnya kita punya suatu molekul, berarti ada valens elektronnya yang membawa spinnya, betul? Valens elektronnya membawa spin. Spin itu bisa apa itu, Bella? Ada spin up sama spin down, betul? Ada spin yang up sama spin down. Nah, multiplisitas itu adalah penjumlahan dari bagaimana si spinnya itu. Kalau singlet state berarti multiplisitasnya itu 0. Ya. Kalau multiplisitasnya 0, nah ini saya lihat di sini. Coba. Singlet and triplet state. Sorry, saya batuk. Ya, nah. Oke, halo, bisa dilihat ya. Ini contoh dari singlet state. Nah, kalau singlet state berarti jumlah dari spinnya berapa ini, Bila? Plus setengah minus setengah berarti jumlahnya 0 kan? 0 kan? Kalau level energinya itu spinnya itu up and down begitu, maka multiplisitasnya itu 0 karena jumlahnya 0. Itu kita kenal sebagai singlet. Nah, singlet excited state itu bisa aja kalau elektronnya naik, ya, elektronnya naik, kita lihat di sini. Bisa dilihat layar saya, ya. Ketika yang ini naik, ya, singletnya naik ke level di atasnya, maka bentuknya seperti itu. Nah, dia tidak mengubah spin kan? Dia tidak mengubah spin, ya. Dia tidak mengubah spin. Berarti sorry. Yang ini yang naik, ya. Yang down yang naik misalkan. Berarti yang ini naik, berarti yang atas begini. Nah, ini adalah singlet state. Tapi kalau triplet state itu ketika dia naik dari ground state ke excited state, dia berputar itunya, berubah spinnya. Jadi yang tadinya itu dia itu down, ketika naik dia berubah menjadi up. Sehingga kita punya seperti ini. Nah, kalau Anda jumlahkan berapa ini? Setengah tambah setengah kan? Setengah tambah setengah itu berapa? 1. Nah, ini kita kenal sebagai triplet state. Jadi singlet state itu adalah proses eksitasi yang tidak mengubah orientasi spinnya. Kalau triplet state itu eksitasi yang mengubah orientasi spinnya. Bisa dipahami nggak, Bel? Hanif? Kalau triplet itu kan 3, Pak. 3-nya itu maksudnya apa, Pak? Kan dobletnya kan kelewat.
singlet 1, doublet 2, triplet 3. Iya, Tiganya kalau itu doublet itu kan ini. Nah, tapi tadi jelas ya, ketika dia itu spinnya itu berputar, berarti dia triplet karena jadi sini bisa juga berputarnya setengah minus setengah jadi minus 1 itu bisa. Tapi kalau dia nggak berputar berarti jumlahnya tetap 0 ya. Jadi multiplisitas tuh dilihat dari jumlahnya 0. Kalau jumlahnya 0 tuh singlet, kalau jumlahnya 1 min 1 itu namanya triplet. Nah, kalau doublet itu jumlahnya seperti ini. Ada 1 unpaired elektron. Ya. Kalau triplet itu ada 2 unpaired elektron. Itu cuma penamaan aja sih. Ya, ini perbedaan antara singlet, doublet sama triplet. tahapannya gitu ya Pak. Tahap 1, Ya, tahap 2, jadi tahap intinya 3. untuk melabelkan suatu level energi yang spinnya itu apakah dia itu berpasangan atau tidak berpasangan. Kalau triplet itu berarti ada 2 yang tidak berpasangan. Ya, kenapa disebut triplet gini, Bila? Kalau triplet itu berarti ada tiga kemungkinan orientasi spin. Jadi kalau M-nya 1 itu tadi terjadi apabila spinnya itu tidak berpasangan, bisa up-up atau down-down. Berarti ada 3 orientasi, yaitu 1, 0, min 1. Gitu. Kalau singlet itu hanya ada 1 orientasi. Itulah alasannya kenapa dia sebut singlet. Kalau singlet itu hanya ada 1 level energi. Kalau triplet itu sebetulnya ada 3 yang berdekatan begini. Ya, jadi karena kalau triplet itu ada 3 kemungkinan penyusunan, kalau singlet hanya 1 kemungkinan penyusunan. Ya, sementara gitu aja. Jadi terkait dengan spinnya itu berputar atau enggak. Spinetonya itu. Kalau spinetonya itu enggak berputar, berarti dia jumlahnya tetap 0. Itu kita kenal sebagai singlet. Singlet ke singlet itu transisinya tidak terlarang. Tapi kalau triplet ke singlet dia terlarang. Oke, gitu dulu ya, sementara ya. Bisa didalami di Wikipedia ya. Oke. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Oke, gimana? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti minggu depan mungkin dengan Pak Usin, pertemuan kita adalah pembagian kelompok ya. Pembagian kelompok dan teknis pembagian tugasnya dalam bentuk review paper yang terkait dengan virus COVID ya. Bisa dengan non-linear, SPR, X-ray imaging. Kita bisa bagilah. Oke? Kalau bisa topiknya disebar. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, bagaimana kalau tidak yang bertanya berarti kita bisa akhiri kuliahnya, setuju? Setuju ya? Jadi kuliah. Setuju, Pak. Ya. Ya kalau kayak gini yang jawab kalau berakhir kuliahnya. Ya. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya. Ini akan saya upload nanti link YouTube-nya saya kasih ya. Oke? Nanti link juga. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang berpuasa. Dan semoga kita semua terlindungi dari wabah ini. Ya, semoga semuanya selamat. Yang penting jaga keselamatan dulu deh. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Jumat minggu depan dan jangan lupa absensi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.